Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini sedikit berbagi penyemprotan pohon apokat dengan enzim marolis. Ini nanti satu tangki itu kita kasih 7 tutup. Nanti kita semprotkan ke pohon apokat supaya keluarnya bunga secara serentak. Ikuti proses penyemprotan pohon apokat dengan enzim dari marolis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini 7 tutup untuk 16 liter air. Kita campur ke 16 liter air. Jadi untuk enzim marolisnya 7 tutup itu untuk 16 liter, kemudian kita kasih air sampai sejumlah 16 liter. Kalau sudah seperti ini, kita tutup alat semprotnya atau tangki semprotnya, dan kita pasang ke pinggang. Seperti ini. Kita pakai stik semprot panjangnya 3 meter. Ini modifikasi, pakai stik semprot panjang 3 meter. Karena apa? Karena pohon-pohon apokat saya ketinggian kurang lebih sampai 5 meter, bahkan ada yang 10 meter. Ini jenis apokat aligator. Kita semprot pakai enzim dari marolis dengan maksud supaya keluar bunganya secara serentak. Bunga apokat jenis aligator. Seperti ini kita lakukan penyemprotan secara merata pada semua posisi cabang, baik cabang besar atau cabang kecil, dan batang utama harus kita semprot. Supaya apa? Supaya cepat keluar bunga, yaitu pada tanaman apokat jenis aligator. Apokat aligator ini ketinggian kurang lebih sudah 6 meter. Ini sangat tinggi, jadi alatnya tidak sampai ke atas. Ini sampai sekitar 4,5 lah, karena stiknya panjangnya 3 meter plus tangan saya paling setengah meter, kurang lebih 4 meter. Jadi yang 2 meter tidak kita lakukan penyemprotan, tapi kita semprot batang yang besar, batang utama pada apokat jenis aligator. Para bapak ibu yang punya pohon apokat, ini saya usaha, yaitu disemprot pakai enzim dari marolis dengan maksud supaya apa? Supaya pohon apokat cepat bisa berbuah. Kita hanya usaha seperti ini, kita lakukan penyemprotan dengan maksud supaya buahnya atau bunganya bisa cepat keluar. Ini batang-batangnya juga kita lakukan penyemprotan. Nggih. Ini
yang sebelah sisi kiri sudah, kita lanjutkan apokat sebelahnya, yaitu apokat jenis aligator juga, tapi ketinggian kurang lebih 5 meter. Ini juga masih apokat aligator. Kita lakukan penyemprotan sama enzim dari marolis. Dengan maksud apa? Supaya keluar bunganya secara serentak. Jadi kita usaha supaya bunganya bisa keluar secara serentak. Kita lakukan penyemprotan seperti ini. Kemudian untuk waktu penyemprotan kalau pagi jam 6 sampai jam 9. Kemudian untuk sore setengah 5 sampai jam 6. Terserah Bapak Ibu bisa pakai waktu di pagi atau waktu di sore. Saya tidak pakai masker karena apa? Karena ini organik, pupuk cair organik POC atau pupuk organik cair dari marolis. Jadi seperti ini langkahnya, kita lakukan pemupukan atau kita semprot dengan enzim dari marolis dengan maksud supaya bisa keluar bunga pada tanaman apokat jenis aligator. Ini harus benar-benar rata di setiap cabangnya, kita lakukan penyemprotan seperti ini. Ini nanti apabila 15 hari belum keluar bunga, kita ulangi lagi, kita semprot pakai enzim dari marolis. Jadi kita usaha, mungkin 1 kali bisa berhasil, 2 kali atau 3 kali, ini hanya usaha. Kemudian hasilnya kita serahkan yang di atas. Kebun saya ada beberapa jenis varietas yang saya tanam, antara lain apokat jenis aligator, kemudian ada apokat markus, kemudian ada apokat miki, apokat peluang, dan apokat jago. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Ini masih sama, ini apokat aligator di sisi barat. Di sisi barat ini kita lakukan sama penyemprotan dengan enzim dari marolis supaya apa? Supaya keluar calon bunga yang pada akhirnya buahnya atau buah bisa banyak, yaitu kita rangsang atau kita kasih enzim dari marolis seperti ini. Dengan cara kita lakukan penyemprotan pada daun, batang, dan batang utama pada apokat jenis aligator. Jadi harus merata supaya apa? Supaya kena semua, sisi barat, sisi timur, sisi utara, sisi selatan, secara melingkar daun, batang, dan batang utama harus kena enzim dari marolis. Seperti ini harus benar-benar teliti, semua harus kena semprotan enzim dari marolis supaya bisa keluar bunga pada apokat jenis aligator. Ini kebetulan ada pohon sekitar 4 di sisi utara. Ini semua sudah pernah berbuah, semua 4-4-nya jenis apokat aligator. Jadi menanam apokat juga perlu ekstra perawatan, baik pemupukan, baik pengendalian hama, baik pemberian nutrisi, baik pemberian enzim, harus secara berkala atau berkesinambungan, sehingga akan dihasilkan pohon yang sehat, akan dihasilkan buah-buah yang
banyak yang pada akhirnya petani bisa untung. Ini selanjutnya masih sama jenis apokat alligator. Ini sisi utara pohon. Jadi kalau pohon sudah besar bisa kita lakukan pemupukan secara melingkar semua cabang baik kecil ataupun batang utama harus kena semprotan enzim dari Marolis. Sekali lagi saya pakai stik yang panjangnya 3 meter plus tangan saya sekitar setengah meter, jadi 3,5 meter. Yang atas tidak kita semprot karena tidak sampai cukup batang utama kita lakukan penyemprotan enzim dari Marolis. Ini masih sama apokat jenis alligator. Ini menanam apokat ini kurang lebih jaraknya hanya sekitar 5 meter per pohon. Jadi untuk pengalaman saya bisa saya beri saran para bapak ibu yang kepingin nanam apokat, jaraknya paling tidak 7 meter dari pohon satu ke pohon kedua. Karena apa? Karena di usia 3 tahun ke atas cabang-cabangnya sudah tempuk atau saling bersinggungan. Jadi alangkah baiknya minim dari pohon satu ke pohon yang kedua 7 meter, sehingga diharapkan nanti senggolnya atau bertumpukan antara satu pohon dengan pohon bisa lama. Ini karena kepunyaan saya kurang lebih 4,5 meter sampai 5 meter jaraknya, kurang lebar, kurang panjang. Ini masalahnya dulu belum paham, belum ngerti. Nanam pertama ada 23 pohon, terdiri dari apokat alligator, apokat Mickey, apokat peluang, apokat jago, dan apokat Markus. Ini apabila ada lahan lagi saya bisa, yaitu teorinya 7 kali 7 meter, kemudian 7 meter lagi baru dikasih pohon, sehingga pohon apokatnya bisa sehat, sinar matahari bisa masuk ke batang utama. Masih di penyemprotan pohon apokat dengan enzim dari Marolis. Kita kasih penyemprotan seperti ini supaya bisa keluar calon-calon bunga yang pada akhirnya akan jadi buah, yang pada akhirnya panen bisa banyak, yaitu pada apokat jenis alligator. Jadi para bapak ibu yang kepengen nanam bisa direkomendasikan tanam jenis alligator. Karena apa? Karena apokat ini mudah berbuah, sangat ginjah. Nanam di ketinggian kurang lebih 80 cm sampai 1 meter di usia 3 tahun dari penanaman bisa berbuah atau bisa buah perdana. Jadi apokat alligator ini sangat mudah berbuah, sangat ginjah, mudah perawatan. Untuk penyiraman di saat musim kemarau seperti ini, saya menyiram 2 hari sekali. Untuk satu pohon kurang lebih saya kasih sekitar 40 liter. Untuk pohon setinggi ini kurang lebih 40 sampai 50 liter 2 hari sekali. Jadi perawatan apokat dibilang sulit, tidak sulit, dibilang tidak sulit, ya sulit. Jadi tergantung kita, asalkan kita mau belajar. Intinya
depan yo gerak jalan ta, yo.